nama saya Cia, saya berasal dari kota Jayapura. Freedom online atau kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa ancaman kekerasan online adalah suatu keadaan di mana individu tidak merasa dibatasi, terikat, terkekang dalam mengungkapkan gagasan pikiran, perasaan, dan diri dalam jaringan internet. Sebagai contoh kasus kekerasan terhadap perempuan secara online dapat dilihat dari adanya pengiriman foto dan video tak senonoh terhadap perempuan, lalu adanya kekerasan verbal yang merendahkan perempuan sehingga membuat perempuan tidak percaya diri. Kekerasan terhadap anak perempuan dapat berdampak pada kepercayaan diri, kesehatan mental, bahkan kesehatan fisik. Oleh sebab itu, masyarakat dan juga pemerintah harus turut berkontribusi agar perempuan dapat bersuara dan mengekspresikan dirinya tanpa ancaman berbasis kekerasan seksual ataupun verbal. Saya berikan mikrofonnya atau mic-nya ke Cia, salah satu perwakilan anak perempuan yang menang kompetisi Girls Takeover. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Patricia. Ya, sudah siang ya di Papua ya? Ya. Perkenalkan, saya Patricia. Saya berasal dari Papua dan saya merupakan salah satu anak perempuan yang terpilih dari kegiatan Girls Takeover yang diadakan oleh Plan Indonesia. Dan kali ini saya berkesempatan untuk men-takeover posisi Bapak Inovator 4.0 Indonesia. Ya. Patricia tinggal di mana kotanya? Di kota Jayapura, Pak. Oh, Jayapura. Oke, baik. Terima kasih Patricia, Nazra, dan teman-teman dari Plan Indonesia. Untuk Patricia, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Dan nanti Patricia akan mau take over akun Twitter saya. Nama saya Budiman Sujatmiko. Saya bukan lagi anak muda, ya. Saya lahir tahun 1970. Dan waktu seusia Patricia, sekarang Patricia 17 tahun, saya juga sempat berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa. Waktu itu saya masa SMA di Jogja. Tentu waktu itu belum ada media sosial. Biasa seperti juga anak muda seperti kamu hari ini, saya juga mencari identitas, mencari contoh, mencari teladan dari orang-orang yang lebih senior. Ya, diantaranya ada tokoh fiksi, ada tokoh cerita pada waktu saya masih remaja itu ada tokoh di majalah Hai namanya Lupus. Nah, nanti bisa cari deh di Google siapa tuh Lupus. Lupus ada nama penyakit sebenarnya, tapi nama tokoh fiksi di majalah Hai dulu waktu saya usia 17 tahun. Kemudian saya juga suka diskusi, dan karena nggak puas diskusi dengan teman-teman sebaya saya di SMA, saya nyari-nyari mahasiswa di Jogja yang suka diskusi, dan ya seusia kamu saya juga banyak diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa dan banyak dapat pelajaran. Dan sekarang saya fokus kumpulin lagi anak-anak muda, sedikit di atas Patricia, usianya rata-rata 20-an tahun atau 30 tahun ya, anak-anak dokter di kelompok yang kami dirikan tahun 2018 namanya Inovator 4.0 Indonesia. Gitu, Patricia, ya kenalannya. Oke. Mungkin Patricia bisa cerita lagi sekarang SMA atau apa? Ya, Pak. Saat ini saya SMA kelas 12, jurusan IPS. Jurusan IPS? Ya, oke. Terus, apa lagi nih mau ditanyain oleh Patricia nih? Saya tahu usia 17 tahun tuh curiosity-nya tinggi, rasa penasarannya tinggi. Ya, oke, monggo. Siap. Silakan, silakan Cia. Pertanyaan. Ayo, ngobrol aja. Ngobrol. Anggap saja kita walaupun baru kenalan lewat online, saya temannya Patricia nih. Apa yang mau disampaikan ke dunia? Apa yang ingin Patricia tahu tentang dunia? Nanti mungkin sedikit saya bagi yang saya tahu ya. Kalau nggak tahu, nanti saya bilang nggak tahu deh. Ya. Apa yang paling penting adalah apa yang Patricia ingin ekspresikan ke dunia. Ayo, ingin dunia tahu siapa Patricia dan maunya apa nih Patricia. Silakan. Pesan kuncinya ingin lagi
tempat atau wadah bagi perempuan yang lebih aman gitu, agar perempuan mudah berekspresi tanpa takut didiskriminasi. Cia tanya apa wadah yang aman bagi perempuan muda seperti Cia supaya ketika berekspresi, ketika mengumumkan pendapat dan ketika aktif tidak diskriminasi dan tidak dipandang sebelah mata atau tidak dicurigai atau tidak dilecehkan dan diremehkan, kira-kira gitu ya, Cia ya. Oh gini Cia, saya belum pernah jadi perempuan, tapi saya pernah muda, ya pernah seusia Cia begitu, 17 tahun, tapi Cia belum seusia saya. Tapi gini intinya, tidak mudah ya dalam masyarakat kita di Papua tahun 2020 maupun di Jogja tahun 1987 ketika saya berusia 17 tahun seperti Cia sekarang. Saya alami juga sih waktu saya di kelas di SMA, saya sering merasa nggak cocok dengan pelajaran. Bagi saya, pelajaran di sekolah kok seperti meredam imajinasi saya. Padahal saya waktu kecil punya cita-cita macam-macam. Atau remaja sudah punya cita-cita macam-macam dan ingin tahu banyak. Tapi lingkungan saya kadang-kadang seringkali menganggap apa yang ingin saya ketahui itu belum saatnya. Kira-kira gitu. Dan untung keluarga saya ini relatif demokratis dan membebaskan anaknya untuk belajar apa saja. Nah, tapi ketika saya di Jogja, Jogja kota pelajar kan. Dulu ketika saya ingin sekolah di Jogja, bayangannya ada kebebasan, saya bisa berinteraksi dengan banyak pihak, dan setiap orang akan bisa menerima gagasan saya. Tapi katanya nggak seideal itu sih. Kadang-kadang di sekolah situasinya juga sama dengan kota-kota lain. Hanya sedikit, mungkin di Jogja ada kampus ya, ada keuntungan, ada kampus UGM, ada IWI, ada IKIP, ada IAIN, macam-macam banyak kampus, sehingga saya punya banyak kesempatan kenal sama mahasiswa. Tapi meski begitu, sebelum saya kenal mahasiswa, waktu saya kelas 1 SMA, usia 16 tahun, saya tuh nyari senior yang bisa diajak ngobrol, yang bisa memberitahu saya, yang bisa minjemin buku ke saya. Buku di luar pelajaran sekolah ya. Ada kakak kelas 3 SMA pada waktu itu, yang kemudian dikenalkan oleh teman saya. Kakak kelas saya kelas 2 SMA, yang ngajak saya ikut kelompok diskusi. Dan dia bilang, "Oh, Diman, ada kakak kelas kita, kelas 3 SMA, yang pikirannya sama dengan kamu. Yuk saya kenalin." Di situ saya sangat senang. Karena ketika saya main ke tempat kos-kosannya, dia punya koleksi buku banyak banget. Apa yang saya lakukan, dan ini nggak perlu persis diciplak oleh Cia, tapi apa yang saya alami mungkin bisa dicontoh. Ya. Cari mahasiswa, cari senior yang menurut Cia pikirannya luas. Saya punya beberapa teman Papua, tapi memang udah tinggal di Jakarta sih. Tinggal di Jakarta, ya mungkin bisa menjadi dalam tanda kutip mentornya Cia, bisa menjadi teman dialognya Cia. Dulu kalau saya pinjam buku, ya saya harus lompat kos kakak kelas saya. Karena waktu kan belum ada buku online ya, belum ada PDF ya. Tapi rasa-rasanya sekarang, meskipun saya tinggal di Jakarta, atau teman saya tinggal di Jakarta, orang Papua, ya dokter ya, dari Oxford, ini tidak menghalangi jarak itu. Kalau sekarang bisa baca Google kan, bisa nonton YouTube kan, tapi Cia ingin berekspresi, mengumpulkan pendapat. Dulu saya harus bikin kelompok diskusi, walaupun anggotanya cuma 1-2 orang, nggak banyak. Itu cara mengekspresikan. Kadang-kadang nulis di majalah dinding, mading. Zaman kami dulu SMA namanya mading, majalah dinding. Kalau sekarang, perkembangan teknologi, Cia bisa nulis, mau di Facebook, mau mengekspresikan tulisannya di Twitter, mau mengekspresikan tulisannya di mana? Di WA grup, bisa. Ya, mau belajar sama siapa?
Cia bisa menghubungi siapapun. Saya bisa kontakkan. Dengan saya juga bisa. Mau minta buku, mau tanya sesuatu, mau ikut ngobrol, kita bisa undang. Kita bisa bikin Zoom seperti ini. Tapi nanti kalau bisa suatu saat nggak usah pakai Zoom, karena kami di teman-teman inovator sedang bikin semacam Zoom juga. Cuma buatan Indonesia. Buatan orang desa loh. Buatan orang desa loh. Tinggalnya di lereng Gunung Merapi. Namanya Temon. Temon tuh bahasa Jawa, artinya ketemuan. Tapi itu sebenarnya singkatan dari temu online. Itu buat orang Indonesia, orang desa yang buat. Ya, kayak Zoom ini. Kalau Zoom kan dari Amerika ya, kalau nggak salah. Nah, nanti kita bisa ngobrol kayak gini. Jadi jangan cuma kita ngobrol pada saat acara ini. Ekspresikan apa maumu. Kalau kamu merasa sendirian di kotamu, cari 1-2 orang yang kurang lebih sama pikirannya. Tanya apa aja, diskusi apa aja, nanti kita kasih pasokan buku. Butuh buku ini Mas Priman. Kalau saya nggak ada, nanti saya minta ke teman saya. Ayo kita bantu Cia dan teman-temannya. Syaratnya Cia jangan sendirian. Ya. Jadi ekspresi paling aman, wadah paling aman bagi anak muda, perempuan di era sekarang adalah kelompok belajar, kelompok membaca. Kelompok belajar dan kelompok membaca. Jadi itu saran saya, itu dulu deh lakukan. Nanti berjalan setengah tahun, belajar setahun, pasti nanti akan ketemu cara-cara lain. Nanti kemudian kita bimbing. Ya, lihat Mbak Nazla, ya Yayasan Indonesia, inovator, apapun nanti kita salurkan. Karena saya tahu betul gelisahnya menjadi seorang remaja usia 17 tahun yang ingin mengekspresikan diri. Karena saya pernah ada dalam situasi seperti Cia. Dengan sarana teknologi yang terbatas. Sekarang harusnya jauh lebih mudah mengekspresikan diri. Yang aman, kelompok membaca buku, kelompok belajar. Belajar bukan cuma buku yang ada di sekolah, tapi apapun. Saya kira itu, Cia. Nah, pertanyaannya sementara saya jawab itu ya. Waktu Cia kecil atau usia berapa, 10 tahun, apa yang Cia pikirin? Cia pengen jadi apa? Ketika lihat tetangga-tetangga di Jayapura, ketika mungkin sempat baca buku, ketika melihat alam Papua yang indah dan kaya raya, apa yang Cia pikirin? Saya mau tanya, apa yang Cia bayangin ke depan? Cia ingin melakukan apa? Atau Cia ingin jadi apa? Saya mau tanya nih sama Cia. Gantian. Ya, kalau dari usia 10 tahun sudah tertarik menjadi salah satu pegawai bank, ingin bekerja di bank. Oke, cool. Bagus. Kenapa ingin tertarik menjadi pegawai bank? Ya, bank kan berurusan dengan uang. Nah, Yap. Siapa tahu dengan bekerja di bank bisa membantu orang lain. Oke, good. Bagus, artinya Cia pertama-tama ingin membantu orang lain kan, tujuannya kan. Membantu dengan menyalurkan kredit katakanlah ya ke pegawai bank ya, maaf ke pegawai bank, ke rakyat ya, ke orang-orang ya. Oke, janji ya, nanti kalau menjadi pegawai bank betulan, dipermudah kreditnya, jangan dipersusah ya, untuk rakyat miskin ya. Oke, bagus. Kita juga dulu waktu kecil punya cita-cita gitu, membantu orang miskin. Cuma saya nggak ingin jadi pegawai bank, nggak ingin jadi pengusaha, bantu orang miskinnya, ingin terjun jadi aktivis politik. Caranya macam-macam, mau jadi pegawai bank, mau jadi pengusaha, terjun ke politik. Saya pikirnya waktu kecil, oke, saya ingin bantu orang miskin, tapi saya harus terjun ke politik. Bukan untuk menyalurkan uang, tapi untuk membuat aturan, untuk membuat kebijakan, ya baik di legislatif, di DPR maupun di eksekutif, untuk menyalurkan uang juga, ya. Loh, cita-cita saya waktu kecil kan ingin membantu orang miskin, tapi bukan dengan jadi pengusaha, bukan menjadi orang bank, tapi ingin membuat kebijakan, membuat keputusan, membuat undang-undang. Nah, tugas DPR kan membuat undang-undang. Saya mau membuat undang-undang yang bisa menyalurkan uang, bisa memberdayakan orang miskin. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya saya dengan teman-teman DPR bisa menggolkan undang-undang desa, sehingga tiap desa dapat uang 1,5 miliar setiap tahun. Tercapai kan? Nah, kalau Cia sejak usia 10 tahun tadi ya, konsisten, fokus ke sana, saya yakin akan tercapai dan akan menjadi terbaik. Ya, karena kalau
kita meraih cita-cita kita sesuai dengan suara hati kita waktu kita kecil, waktu kita belum punya informasi macam-macam, tapi betul-betul lahir dari dalam, bukan karena banyak baca, bukan karena itu, tapi betul-betul lahir dari dalam. Maka kalau kamu melakukannya, kamu akan unggul, kamu excellent di situ. Kamu akan hebat. Kecuali kalau kamu meraih posisi, meraih kedudukan, mendapatkan pekerjaan yang bukan lahir dari suara hatimu, tapi karena dipengaruhi orang, atau karena dipaksa orang, atau dipaksa pacar, atau dipaksa orang tua, padahal itu bukan suara hati kamu, bukan suara hati kamu, kamu tidak akan menjadi super. Kamu nggak akan jadi super hebat. Mungkin biasa-biasa saja, mungkin hebat, tapi tidak akan super-super betul. Tapi kalau yang kamu raih saat kamu dewasa itu adalah dari suara hati kecil, kamu akan bisa sangat excellent. Gitu, Cia. Itu prinsipnya ya. Nah, oke. Silakan, Cia tanya-tanya, boleh. Kenapa sih Bapak mau memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk men-take over posisi Bapak? Pertama, saya suka anak muda. Kalau lihat anak muda seusia Cia atau di bawah usia Cia, saya selalu ingat waktu saya semuda orang ini, waktu saya seremaja orang ini, anak ini, saya pernah mengalami kegelisahan, pernah merasa sendirian hidup di dunia. Karena saya merasa gak ada teman saya yang bisa memahami cara berpikir saya, kira-kira gitu. Gak ada guru saya yang bisa memahami pikiran saya. Ketika saya membaca sesuatu dan menceritakan pada orang lain, belum pada nyambung. Saya merasakan sepian. Saya merasa sendirian. Waduh, saya ini seperti against the world. Seperti melawan dunia, melawan seluruh negara yang nggak ngerti apa-apa. Padahal yang saya baca, yang saya ketahui penting. Kira-kira gitu. Penting saya obrolin lah. Mungkin belum tentu benar yang saya obrolin. Yang saya sampaikan belum tentu benar. Tapi setidaknya kan kalau memang nggak benar, saya bisa dikasih tahu mana yang benar. Tapi bahkan orang lain nggak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Itu adalah sesuatu yang bagi saya, bagi seorang remaja itu adalah sesuatu yang kesepian. Rasa sepi yang menurut saya tidak enak. Kira-kira gitu. Jadi ketika ada anak muda punya cita-cita apapun, punya kegagasan apapun, saya melihat bahwa saya seperti melihat diri saya di mereka. Oh, kalau gitu jangan sampai anak muda ini mengalami kegelisahan dan kesepian seperti saya. Oke? Oke. Kedua, saya punya anak perempuan juga, usia yang belum Cia, baru 14 tahun. Dan dalam tanda kutip, saya fasilitasi dia ketika dia ingin belajar ini, ingin belajar itu, saya fasilitasi. Nah, saya ingin banyak anak perempuan, seperti anak saya dalam pengertian, ayo, mau tahu apa? Saya fasilitasi. Kira begitu. Dan menurut saya, itu bukan haknya anak saya saja, itu haknya anak muda, khususnya anak muda perempuan se-Indonesia minimal. Saya kira itu, termasuk di Papua. Ya. Tadi Bapak juga sebagai seorang inovator 4.0, Bapak belum menjelaskan apa itu inovasi 4.0. Jadi mungkin Bapak boleh menjelaskan. Ya, siap. Jadi inovator 4.0 Indonesia itu intinya ngumpulin anak-anak muda. Belum ada yang 17 tahun sih, rata-rata 20 tahun ke atas. Itu mereka, ini adalah anak muda yang bisa kuliah. Ada juga anak muda yang nggak kuliah, lulus SMA, lulus STM gitu ya. Ada yang bisa kuliah di dalam negeri, ada yang bisa kuliah di luar negeri, dan kebanyakan mereka juga adalah anak kampung, anak desa asalnya. Sama seperti saya anak desa di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, orang-orang muda ini punya karir atau punya kesempatan berkarir luar biasa setelah mereka kuliah, lulus, baik dari dalam negeri, kampus-kampus di Indonesia, maupun kampus-kampus di luar negeri. Tapi dari pihak saya tahu, mereka ini bukan sekedar tujuannya untuk berkarir.
mereka sangat mencintai Indonesia, mereka sangat mencintai tetangga-tetangganya atau keluarganya atau kerabatnya di kampung halamannya. Mereka sangat mencintai masa depan dan punya ide-ide cemerlang untuk masa depan Indonesia. Tetapi mereka kadang-kadang suka komplain, suka ngeluh. Mas Budiman, apa yang saya pelajari ini sebenarnya menurut kami baik untuk Indonesia. Tapi rasa-rasanya kok di Indonesia belum siap. Anggarannya belum siap, pemerintahnya belum siap, bahkan perusahaan-perusahaan yang sangat kaya di Indonesia juga nampaknya tidak terlalu perhatian pada soal-soal yang berkaitan dengan temuan-temuan mereka, riset-riset mereka. Ada riset antropologi, ada riset ekonomi, ada riset politik, psikologi, psikiater, ilmu komputer, kedokteran, ya, pertanian, transportasi, pesawat terbang, macam-macam. Tapi rasa-rasanya kok kita belum siap ya, karena struktur anggaran kita belum banyak untuk penelitian dan pengembangan. Kebanyakan perusahaan-perusahaan kita itu beli aja produk penelitian dari luar negeri dan kemudian dijual di Indonesia hasilnya. Kenapa kita nggak meneliti sendiri suatu teknologi yang kita kembangkan sendiri? Nah itu kira-kira keluhan. Jadi mereka pengen pulang ke Indonesia tapi nggak tahu, nggak dapat pekerjaan, jangan-jangan keahlian mereka nggak dibutuhkan. Bukan nggak dibutuhkan, nggak diinginkan. Kalau keahlian mereka sih dibutuhkan sebenarnya untuk kebesaran dan kebaikan Indonesia ya, untuk kemajuan Indonesia. Tapi jangan-jangan banyak orang yang punya kekuasaan politik, kekuasaan bisnis, kekuasaan ekonomi nggak ingin. Karena mungkin sebagian, ngapain sih riset-riset capek-capek, lebih baik kita beli produk teknologi dari luar negeri, kita jual aja. Toh kita dapat untung, kaya, cepat, kira-kira begitu ya sebagian. Nah, oke. Karena itulah saya kemudian, kalau gitu. Nah, kalau gitu saya bilang, maaf ya, jadi mungkin negara sebagian elit kita nggak siap. Tapi saya kebetulan lagi dekat nih sama orang-orang desa yang sedang mengembangkan badan usaha milik desa, sedang mengembangkan badan usaha milik desa bersama, yaitu BUMDes namanya, yang lagi kerjasama dengan berbagai macam BUMDes yang lain untuk mengembangkan bisnis. Dan mereka itu dekat dan sering diskusi dengan orang-orang desa itu, dengan kepala desa. Ada yang berpikir desa memajukan desanya menjadi maju. Mereka mungkin tidak cukup punya uang untuk bisa nyalon bupati, nggak punya cukup uang untuk ikut pilkada jadi wali kota, nggak cukup uang untuk ikut jadi calon gubernur, nggak cukup uang untuk bisa menjadi calon presiden, nggak cukup macam-macam. Tetapi mereka dipercaya sebagai kepala desa. Kalau sekedar ikut bertarung sebagai kepala desa, mereka bisa. Dan mereka berhasil jadi kepala desa. Tapi pikiran mereka sebenarnya melampaui sekedar jadi kepala desa. Mungkin kalau jadi bupati, keren. Tapi sekali lagi, mungkin nggak punya modal, nggak punya jaringan cukup kuat untuk nyalon bupati misalnya, atau wali kota. Tapi mereka punya ide luar biasa, dan mereka sekarang punya kesempatan dengan menjadi kepala desa. Nggak bisa jadi bupati, tapi bisa jadi kepala desa. Udah mereka berpikir, dengan adanya undang-undang desa, desa bisa mengelola anggaran sendiri, ya sudah. Saya mau terapkan aja lah di lingkungan desa. Nah, kira-kira begitu. Saya juga banyak kenalan dengan kepala desa ya. Ya udah, saya banyak kenalan dengan kepala desa se-Indonesia. Saya banyak kenalan dengan anak-anak muda Indonesia yang kuliah tadi di dalam negeri atau di luar negeri. Yang kuliah di dalam negeri dan di luar negeri, dan yang kebanyakan orang desa ingin mengaplikasikan ilmunya. Yang pegang desa, kepala desa, ingin punya ilmunya. Ya udah, saya temukan saja antara keduanya. Yuk, ketemulah, silakan. Kamu kepala desa mau buat apa di desamu? Mau buat badan usaha milik desa yang bergerak di bidang apa? Ini ada ahlinya, ada ahli pertanian, ada ahli komputer, ada ahli biologi, ada ahli kedokteran,
ada ahli pendidikan, ada ahli kebudayaan. Nah, silakan ditemukan. Desamu mau dibuat desa apa? Desa pariwisata kah? Desa adat kah? Desa industri kah? Desa pusat kesehatan kah? Toh kamu sekarang sudah mengelola anggaranmu sendiri yang bisa bebas kamu sepakati bersama warga desamu. Kira-kira begitu. Ya, gitu. Siap. Ya. Baik. Paham ya? Ngerti ya yang saya sampaikan ya? Paham. Bagaimana Bapak mengembangkan pemerataan 4.0 ini di Papua, yang daerahnya tuh banyak sekali aksesnya yang terbatas. Betul. Nah, kita sekarang sedang membuat organisasi koperasi. Koperasinya namanya kami sebut Koperasi Satelit Desa Indonesia. Apa itu? Yaitu kita sudah menyewa satelit untuk dipakai oleh orang Indonesia. Dan kita ingin orang desa bisa ikut menyewa itu dan mengembangkan akses teknologi informasi digital ke desa-desa. Salah satunya kita ingin masuk Papua. Kita ingin ketemu kepala desa, kampung di Papua, ketemu bupati, dan kemudian kita ketemu anak-anak muda, seperti Cia, atau di atas Cia umurnya, dan kemudian kita latih. Kita juga lagi mengembangkan di koperasi ini sekolah IT, sekolah Information Technology. Sekolah teknologi informasi yang nanti akan kita kembangkan untuk nanti teman-teman bisa belajar dan kemudian ilmunya dipakai untuk mengembangkan badan usaha milik desa di desa masing-masing. Kemudian kita akan pasangkan tower dengan desa-desa dan kemudian desa-desa bisa ikut memiliki tower itu dan kemudian bisa menjualkan internet ke orang kampung setempat. Orang kampungnya belanjanya dari internet yang dijual oleh badan usaha milik kampung. Artinya karena itu ada badan usaha milik kampung, orang kampung yang beli paket itu sebenarnya itu adalah perusahaannya dia juga, gitu ya. Ini bukan beli dari perusahaan lain internetnya. Dan kemudian pakai internet itu, pakai data itu dipakai untuk pembelajaran online. Artinya ilmunya dapat, internetnya dapat, uangnya juga dapat. Nah, kita baru berdiri 2 bulan yang lalu, Cia, jadi belum berkembang banyak, tapi sedang kita akan kembangkan sebentar lagi di NTT, di Jawa Barat, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua juga salah satunya, juga ada dari Halmahera Utara, ada 45 desa sudah mendaftar, seperti itu. Nah, Papua nanti kita cek lagi, nanti kita akan cari di Papua. Gitu, Cia. Jadi internetnya dapat, setelah beli internet, ilmunya dapat, setelah dapat ilmu, uangnya juga dapat. Kira-kira gitu. Iya, luar biasa sekali. Tidak menyangka. Ya, itu bisa kita lakukan. Cuma memang belum banyak, tapi kita akan uji coba dulu Jawa Barat, pertengahan Oktober, Halmahera Utara juga, Kalimantan Tengah sudah meminta kami, Kalimantan Barat juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti kita akan ke Papua. Sumatera Barat sudah. Bagaimana pelibatan anak perempuan dalam inovator 4.0 ini? Apakah banyak yang... Banyak perempuan-perempuan yang usianya memang udah 40 tahun ya, ada jadi dokter, ada yang 30-an tahun juga. Kita juga lagi bikin koperasi. Nah, ini mungkin lebih cocok untuk orang-orang seperti Cia. Kita dorong ketuanya perempuan, seorang pelukis. Nama koperasi, kalau tadi yang urusan internet namanya Koperasi Satelit Desa Indonesia, KSDI. Kita besok akan rapat kedua untuk bikin koperasi baru namanya KIKI, Koperasi Industri Kreatif Indonesia. Ketua umumnya rencananya perempuan. Ya, perempuan, seorang pelukis. Apa sih Koperasi Industri Kreatif itu? Ngumpulin seniman-seniman. Ngumpulin arsitek, ngumpulin pelukis, ngumpulin sutradara, ngumpulin pengarang lagu dan pemusik, ngumpulin pemahat, pematung, ngumpulin ahli iklan, ngumpulin ahli wartawan.
nanti kita ingin koperasi ini dimiliki bersama, keuntungannya kita sebar ke kota dan desa. Nanti kita bikin layar bioskop di tiap desa, kita dorong pembentukan sanggar seni di tiap desa. Bukan cuma desa, kalau ke kiri juga banyak orang kotanya, anak-anak muda kota, kita ajak para kaum milenial, banyak, kalau ini lebih muda anak-anak muda. Ada juga belajar filsafat, ada juga belajar sejarah, belajar video, belajar iklan, bangun rumah, apalagi nulis buku, penerbitan, kira-kira gitu. Nah, mungkin orang seperti Cia bisa ikut nanti di kikinya, di penerbitannya, atau wartawannya, jadi jurnalis, satu desa satu jurnalis. Nah, kita ingin Cia bisa salah satunya. Bersama-sama mengembangkan bisnis jurnalisme, tapi sahamnya dimiliki bareng-bareng, karena ini koperasi ya. Bukan miliknya pribadi Budiman Sujatmiko, bukan. Saya cuma ketua Dewan Pengawasnya. Saya kira itu sih ya. Ya. Banyak, dan ketuanya perempuan ya, banyak perempuan di situ. Belajar yang benar untuk jadi bisa kuliah akuntansi di FH Cendrawasih, atau ke Surabaya, atau ke Bandung, atau ke Jogja, Jakarta, terserah. Jangan cuma berpikir bisa kuliah di Jayapura. Saya kira itu. Saat ini tuh banyak sekali kasus-kasus kekerasan atau laporan terkait dunia digital yang tidak ramah terhadap anak perempuan. Misalnya banyak sekali kasus kekerasan seksual di media sosial, seperti pengiriman foto ataupun konten-konten yang berbau pornografi, dan juga adanya kekerasan secara verbal. Betul. Yang merendahkan anak perempuan sehingga tingkat kepercayaan dirinya itu menurun. Nah, apakah ada atau apa saja bentuk dorongan yang telah atau akan Bapak lakukan untuk mendukung keamanan bagi kaum muda dan anak perempuan secara digital? Pertama, sebenarnya ya dengan Koperasi Industri Kreatif tadi, kita ingin mendorong internet sehat. Ya, saya sendiri bukan ahli dalam pengertian internet sehat itu, tapi saya kumpulin orang-orang yang ahli itu. Ya, tentu harus ada pendidikan, yang paling penting edukasi. Kekerasan verbal di era lewat online itu biasanya banyak kan cenderung dilakukan oleh orang yang terkungkung dalam masyarakat yang tertutup. Ketika dalam pergaulan sehari-hari mereka mengungkung diri, membatasi diri, maka pelampiasan mereka, serangan-serangan verbal atau kurang ajar itu, dilakukan lewat media sosial dengan identitas yang tertutup. Akun-akun yang nggak jelas gitu ya. Ya. Itu menjadi pelampiasan mereka. Manusia kan butuh penyaluran. Ketika mereka secara sehari-hari nggak bisa, maka mereka menjadi brutal di media sosial. Caranya apa? Nggak mungkin diredam. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah disalurkan dengan positif. Disalurkan dengan positif itu apa? Contohnya dalam kesenian. Janganlah kita ini menjadi masyarakat yang munafik, kemudian melarang ekspresi kesenian. Pada akhirnya hanya akan membuat ledakan-ledakan itu tersalurkan di media sosial dengan cara brutal dan menyerap lewat akun anonim yang nggak jelas identitasnya. Paling bagus adalah mendorong mereka untuk memberikan ekspresi secara seni tanpa ketakutan dibully, tanpa ketakutan untuk diceramahi yang macam-macam, dituduh yang macam-macam. Ya, itu adalah cara menyalurkan hasrat kemanusiaan secara positif. Dengan syarat ya harus estetis, harus indah. Sehingga yang kita lakukan adalah di Kiki rencananya kita ingin mendidik anak-anak muda agar mampu mengekspresikan gairah-gairahnya, imajinasi-imajinasinya dengan cara estetis. Sehingga orang yang melihat produk estetikanya ya tidak melihat sebagai sesuatu yang porno, tapi melihat sebagai sesuatu yang indah. Sehingga masyarakat secara umum pun harus dijelaskan. Kita tahu di negara-negara yang sangat tertutup atau di daerah-daerah sangat tertutup di Indonesia,
Mereka tertutup di daerahnya. Tapi begitu keluar di daerahnya, dan keluar dari daerahnya, bisa sangat liar. Bisa sangat liar. Tapi kalau di daerahnya longgar, ya, dengan batas-batas kepantasan tentu saja, ya, dengan batas-batas kepantasan, mereka tidak akan sebrutal itu. Ya, ini yang harus diatur. Dan ini urusan negara juga, urusan masyarakat, urusan pendidik juga, urusan budayawan dan urusan agamawan juga. Saya kira itu, Cia. Nah, kita di Gigi ingin mencoba mengedukasi masyarakat, baik seniman maupun masyarakat secara umum, untuk bisa menghargai ekspresi di ruang terbuka sebagai produk keindahan, sebagai produk estetika. Bukan dilihat sebagai pornografi. Bukan dilihat sebagai porno aksi. Ya kan? Karena kalau sebuah produk estetika atau keindahan dilihat sebagai pornografi, porno aksi, orang jadi malas mencipta, ya, di ruang terbuka, akhirnya mereka menjadi brutal di ruang tertutup media online dengan identitas palsu. Saya kira itu. Ya. Sebagai seorang Ketua Umum Inovator 4.0 ini, Bapak dapat melakukan advokasi ke pemilik media digital untuk menciptakan dunia daring yang lebih aman dan nyaman bagi anak perempuan untuk berekspresi tanpa takut didiskriminasi. Secara khusus belum. Secara khusus belum. Kita nggak khusus bicara soal perempuan. Kita nggak khusus bicara soal pelecehan seksual. Yang kita fokus adalah edukasi secara keseluruhan. Bagaimana menyiapkan masyarakat menghadapi era revolusi 4.0, di mana nanti akan ada banyak hal yang akan mengagetkan. Yang kalau nggak disiapkan edukasinya sejak sekarang, orang akan kaget. Maaf ya, di era revolusi 4.0, teknologi-teknologi berkembang, yang akan berkembang nanti, itu bukan sekedar nanti isunya bukannya pelecehan. Bahkan manusia bisa mengembangkan teknologi yang kita kira selama ini hanya Tuhan yang bisa lakukan. Kira-kira begitu. Akan ada banyak perkembangan teknologi yang kita kira itu mustahil. Itu mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Tapi itu sudah berkembang. Sudah berkembang. Ada teknologi memindahkan kesadaran seekor cacing ke dalam sebuah mesin. Cacingnya hidup, dimatiin, kesadarannya dipindahkan ke seekor mesin, berubah jadi mesin. Cacingnya yang asli mati. Loh, di cacing aja bisa. Nah, siapa tahu, kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan ya. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kemampuan manusia bisa seperti apa. Nah, ini kan akan ada banyak hal mengagetkan sih. Nah, itu akan berkembang, akan matang nanti saat kamu sudah matang, orang-orang seusiamu. Sekarang 17 tahun ya, Cia ya. Kamu 17 tahun. 10 tahun lagi, tahun 2030. Usiamu baru 27 tahun. Itu usia saya juga, waktu saya masuk penjara, 27 tahun. Saya masuk penjara di zaman Orde Baru. Bukan karena maling, bukan karena korupsi, tapi karena melawan pemerintah waktu itu. 10 tahun lagi kamu 27 tahun. Artinya 2030. 2030 dunia akan berubah. Mungkin belajar itu nggak butuh ketemu orang, nggak butuh baca buku. Karena teknologinya sudah memungkinkan. Hari ini namanya teknologinya brain computer interface atau teknologi antarmuka otak dan komputer, di mana misalnya nih, Cia nggak perlu diskusi dengan saya, cukup Cia buka Google atau apapun aplikasi di handphone Cia, maka beberapa informasi langsung bisa ditransfer ke kepala Cia, ke otaknya Cia, tanpa harus menyentuhnya. Bisa seperti itu. Bisa juga Cia lagi ngeliat gelas gitu ya, pengen minum, nggak usah menggerakkan tanganmu untuk menyentuhkan gelas itu. Cukup retina matamu kamu lihat, gelas itu bisa bergerak. Kan kayak sulap ya, kayak sihir ya. Tapi secara teknologi hari ini sudah memungkinkan. Ya, sudah memungkinkan. Juga ada teknologi stem cell, ada teknologi rekayasa genetik, di mana tua itu bukan menjadi keharusan. Usia 70 tahun mungkin
dia bisa seperti secara fisik usia 20 tahun. Bukan permukaannya ya, bukan sekedar dioperasi plastik, bukan. Itu juga bisa. Tapi memang organ-organ tubuhnya sekuat seperti dia usia 20 tahun. Meskipun usianya sudah 70 tahun. Jadi permukaannya juga seperti usia 20 tahun, 30 tahun misalnya. Jantungnya juga sehat, paru-parunya sehat, sel-selnya juga sehat. Seperti usia 20 tahun, 30 tahun. Padahal maksudnya dia lahir 70 tahun yang lalu misalnya. Sudah ada seperti itu. Ya, pertanyaannya, kalau udah kayak gitu, kalau nggak kita siapkan, masyarakat kita akan kaget. Di luar negeri sudah belanja, tidak lagi ngeluarin uang, mungkin orang nggak butuh uang lagi, tidak ngeluarin kartu kredit, tidak ngeluarin dompet, kamu hanya bisa melihat misalnya nih, bahkan kamu nggak perlu ke supermarket, kamu di laptop kamu yang tanpa kamu sentuh, matamu kamu sorotkan pada sebuah fitur departemen store apa, misalnya di Jayapura. Kamu lihat, sorotkan dengan titik fokus, barang itu dengan ada harga di situ ya. Kamu fokus, kemudian ada dotnya seperti ada laser. Cari barang itu. Tep, udah pas di barang itu. Hanya ngeliat aja kamu, tep, harganya segitu. Oke? Retina mata kamu kan sudah terekam di laptopmu. Sehingga sudah tercatat alamat rumah kamu. Oke? Harganya katakanlah Rp1.000 misalnya. Dan kamu bisa mengedik, terbelilah kamu dalam mengedip itu, maka di rekening kamu berkurang Rp1.000 untuk beli barang yang kamu lirik itu, dan karena data alamat rumah kamu sudah ada, bisa dikirimkan sejam lagi nyampe ke rumah kamu. Bisa seperti itu. Sia. 10 tahun lagi, satu usia kamu baru 27 tahun. Bayangkan 20 tahun lagi, akan seperti apa perkembangan teknologinya. Kalau kamu tadi bilang ingin jadi pegawai bank, jangan-jangan untuk dapat kredit, nggak usah ke bank. Jadi pegawai bank, nggak usah ngantor. Bahkan jangan-jangan udah nggak butuh bank lagi deh. Jangan-jangan nggak butuh bank lagi. Bank itu tinggal di handphone. Ya kan? Misalnya handphone Cia nih. Smartphone yang nanti very smart atau intelligent phone nanti ya. Genius phone even mungkin. Banknya sudah ada di smartphone Cia atau intelligent phone-nya Cia. Mau pinjam kredit, direkam retinanya, oh performa kredit saya seperti ini. Saya selalu tepat waktu. Sehingga kemudian mudah kreditnya. Jadi Cia, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya nggak tahu persisnya. Saya ngomong tadi itu belum tentu kayak gitu, mungkin lebih canggih malah. Mungkin lebih canggih deh. Saya ngomong tadi itu dalam contoh yang sangat moderat banget. Jangan-jangan lebih canggih lagi. Kita nggak tahu. Tapi yang paling penting sekarang menyiapkan anak-anak muda seperti Cia dan sebaya Cia untuk siap kalau zaman itu datang, kalian siap. Dan kalian nggak cuma jadi objek, tapi juga bisa ikut membuat teknologi itu. Itu yang kita ingin lakukan di Inovator, agar orang Indonesia bisa membuat teknologi yang sama dengan riset-riset yang mereka kembangkan. Itu, Cia. Apa tantangan penerapan inovasi 4.0 ini? Mungkin dari masyarakat. Menarik, Cia. Hampir nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Kok bisa? Tantangannya adalah mereka nggak ngerti aja. Tapi asal kita menjelaskan, mereka jadi ngerti. Hampir di media sosial ketika saya ngomong ini, di Zoom, seminar, nggak ada tantangan. Hampir nggak ada debat. Ini menarik. Artinya apa? Sebenarnya orang Indonesia kalau diajak ngomong baik-baik, orang kampung sekalipun, saya sering diskusi dengan orang-orang desa, saya kebetulan membina organisasi kepala desa se-Indonesia, saya aja ngomong ini, ternyata orang Indonesia asal diajak ngomong baik-baik, dikasih pengertian baik-baik, dengan argumen, nggak ada tantangan. Paling keluhannya, waduh, kita bisa nggak ya? Kami bisa nggak ya?
jangan pernah bertanya kami bisa atau nggak bisa. Saya juga orang desa loh. Orang-orang yang kuliah di Oxford, orang-orang kuliah di Cambridge, anak muda yang kuliah di Harvard, di MIT yang saya kumpulin, itu sebagian besar orang desa loh. Dan mereka nggak pernah bertanya, aku bisa nggak? Mereka malah selalu bertanya, kalau orang lain bisa, aku harus bisa. Kami di inovator punya prinsip gini, Cia, dan ini harus prinsipnya, Cia. Prinsip kami gini, kalau orang luar negeri bisa, orang Indonesia harus bisa. Kalau orang kota bisa, orang desa harus bisa. Mungkin untuk Cia tambahin satu lagi. Kalau orang di Pulau Jawa bisa, orang di Papua juga harus bisa. Tambahkan prinsip itu. Jadi saya bisa bicara dengan orang doktor, profesor, sampai lulusan SD, sampai anak muda seperti Cia, sampai orang tua, saya ngomong, hampir nggak ada penentangan. Paling pertanyaan-pertanyaan gimana teknisnya. Kita jelasin. Saya semalam Zoom meeting dengan ada seorang Indonesia yang lama di Amerika. Dia bawa anak-anaknya yang lahir di Amerika. Dia punya banyak paten di Amerika, tapi dia mencintai Indonesia, dia pulang. Dia bawa anaknya yang nggak kenal Indonesia. 2 anak laki-lakinya. 1 anak perempuannya belum mau karena masih main di Amerika. 2 anak laki-lakinya udah pulang ke Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, tapi oleh ayah dipaksa mengenal Indonesia. Padahal si bapak sukses bisnisnya. Teknologi banyak paten-paten di sana. Dia pulang. Saya bicara tentang ini. Dan dia sangat tertarik. Kita harus bisa melakukannya. Amerika aja bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Seperti itu. Jelaskan peran-peran atau tugas-tugas utama Ketua Umum Inovator 4.0. Saya tugasnya adalah mencoba mempertemukan brain power, anak muda yang cerdas tadi, yang kebanyakan dari desa, dengan community power, kekuatan komunitas, desa, kampung, kota. Itu tugas saya yang pertama. Kedua, bagaimana mendorong implementasi di lapangan, kemudian mengajak orang-orang di inovator secara individu untuk mengerjakan kerjasama di lapangan. Di bidang teknologi, kesenian, sejarah, macam-macam. Dan kemudian kita hubungkan dengan orang di desa atau orang di kampung kota. Silakan kembangkan bisnis bersama. Mau sendirian atau mau bergabung dengan koperasi, silakan. Kita anjurkan bergabung dengan koperasi, mengembangkan bisnis individu boleh, kerjasama dengan koperasi. Nanti berbagi untung bersama. Ya, prinsip kami adalah jika ada untung kita bagi di antara pihak-pihak yang mengerjakan dengan rakyat. Rakyat harus dapat juga keuntungan ekonomi, keuntungan teknologi, keuntungan ilmu. Saya kira itu. Advokasi ke pemilik media digital, apakah perlu dilakukan menurut Bapak untuk menciptakan tempat yang lebih aman bagi perempuan? Bisa, udah harus. Jadi yang harus kita lakukan, makanya kita buat Kiki adalah salah satu kita akan mengkonsolidasikan dan mendiskusikan dengan media sosial maupun media konvensional. Itu adalah tempat di mana sekarang industri kreatif salah satunya adalah industri media. Ya. Industri kreatif salah satu adalah industri media. Sehingga itu kita akan menjadi platform tempat di mana kita bisa dialog dengan kalangan media konvensional maupun media sosial untuk bagaimana menjaga keamanan dan privasi dan melakukan edukasi yang paling penting kembali ke sana. Advokasi hari ini adalah edukasi. Pak, selain tadi program-program Bapak yang koperasi satelit dan koperasi kreatif industri kreatif. Industri kreatif Indonesia. Gitu. Ada lagi ke tidak program-program lainnya? Yang lainnya energi terbarukan. Kita ingin agar orang-orang Indonesia, terutama di desa, juga mandiri energi. Tidak sekedar beli dari PLN, bisa punya power plant sendiri di desanya. Sehingga membeli listrik dari BUMDes tadi, punya orang desanya. Seperti itu. Yang lain-lainnya apa ya? Lain-lainnya banyak lah ya, lain-lainnya ada perumahan, tapi kita mungkin tidak dalam waktu dekat. Yang waktu dekat adalah digital tadi, satelit desa Indonesia, industri kreatif, dan operasi energi terbarukan. Itu yang paling dekat ya.
Jadi silakan. Nanti juga akan bikin koperasi pendidikan, mencoba mengkonsolidasikan dana pendidikan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang miskin tapi cerdas. Kita bisa carikan bantu untuk penggalangan, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat, gitu. Ya, jadi saya ingin sekali menyampaikan melalui Bapak, siapa tahu Bapak bisa menyampaikan lagi ke pihak yang lebih tinggi, untuk khususnya Kementerian Teknologi atau Informatika, agar lebih ketat lagi pengawasan media digital. Supaya kalau misalnya ada terdeteksi pengiriman sesuatu misalnya berbau pornografi, itu bisa langsung dicegat, agar tidak langsung dalam hal maksudnya tidak langsung dilihat oleh pemilik akun. Oh, kayak bisa algoritma yang bisa mendeteksi itu ya. Filter, iya, langsung difilter. Pendekatan dari kementerian pasti secara hukum ya. Yang saya pikirkan gimana caranya secara teknologi itu bisa dicegat. Itu menarik, ide menarik. Ide menarik. Iya. Nanti saya coba pikirkan. Saya diskusi dengan teman-teman saya dan mungkin juga dengan Dirjen Aptika di Kominfo. Tapi ini menarik. Ya, betul. Membuat satu ruang di mana perempuan bisa ikut menyuarakan ide-idenya terkait isu-isu yang terjadi di dunia. Apakah selama ini terasa ada pembatasan, Cia? Kadang-kadang merasa ada pembatasan. Maksudnya dari pemerintah atau dari masyarakat? Dari masyarakat. Oh, oke, baik. Itu edukasi memang masalahnya. Oke, paham. Dari masyarakat ya kebanyakan. Karena pemerintah nggak ada ya? Pemerintah nggak ada ya? Pembatasan perempuan apa gitu, nggak ada ya? Atau di Papua ada pembatasan perempuan nggak boleh keluar lebih dari jam 9 malam. Kalau keluar lebih dari jam 9 malam harus didampingi suaminya atau kakaknya. Ada nggak? Karena ada juga daerah-daerah yang pembedanya seperti itu. Perempuan nggak boleh mengendarai sepeda motor. Perempuan nggak boleh pakai celana jeans. Ada yang nggak gitu? Di Papua nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Tapi dari masyarakat ada? Ada. Oke. Saya akan bilang pada teman di kementerian dan juga ahli, apakah mungkin kita bisa membuat algoritma untuk mencegah penyebaran produk-produk pornografi yang bisa mengganggu orang, privasi orangnya. Kedua, yang saya ingin sampaikan adalah, saya ingin Cia kumpulin teman-temannya seusia Cia, sebanyak-banyaknya yang bisa Cia kumpulin. Nanti bisa, katakanlah sebulan sekali, bisa juga lewat Yayasan Plan Internasional Indonesia ya, di Mbak Nazla. Ya, siap. Kita bikin rutin aja kegiatan ini dengan saya khusus, katakanlah sebulan sekali, bukan cuma dengan satu orang, tapi misalnya nih, dengan anak-anak muda seusia Cia di Jayapura, di Sorong, di Nabire, kemudian di kota-kota lain, saya bisa mau 2 minggu sekali juga boleh kita diskusi, ngobrol-ngobrol kayak gini 2 jam, bisa memakai platform yang kita kembangkan juga namanya Temon itu, sambil menggunakan produk Indonesia. Iya, bukan Pak Zoom ya, webinarnya bukan Zoom tapi Temon. Kita bisa 2 minggu sekali dengan anak-anak muda yang tadi ada berapa jumlahnya yang dibuat oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia? Banyak sekali Pak, tidak terhitung. Dari tahun 2016 kita mengumpulkan, sebenarnya kita ada database-nya sedang dibangun, sudah ratusan ya, banyak sekali. Alumni-alumni IDG gini. Kami dari Inovator, bukan cuma saya loh Nazla, nanti teman-teman Inovator, teman-teman dari KSDI, Koperasi Indonesia, teman-teman dari Kiki, anak-anak muda juga, ada pelukis, pemusik, sutradara, jurnalis. Nanti kalau perlu 2 minggu sekali dengan Yayasan Plan Internasional lewat, kami tawarkan pakai aplikasi Temon kami ya. Iya. Saya kira itu 2 minggu sekali ngobrol 1 jam, 1,5 jam, nggak harus saya. Kadang-kadang saya, mungkin saya moderatornya, kadang-kadang saya, kadang lain. Nanti tergantung mau ngomong apa. Mau ngomong filsafat, mau ngomong teknologi, mau ngomong kebudayaan, mau ngomong karir, mau ngomong cara belajar yang benar, ilmu-ilmu pengetahuan apa yang perlu diseriusi dan ditekuni untuk menghadapi masa depan di era pandemi, di era revolusi 4.0,
mau bicara kalau tanya cara cari pacar nggak ada gitu ya. Tapi ngobrol apa aja? Ngobrol tentang bangsa, ngobrol tentang dunia, ngobrol tentang agama, ngobrol tentang macam-macam teknologi. Bisa. 2 minggu sekali kita bisa ngomong setiap satu weekend gitu seperti itu. Nanti bukan cuma saya dengan yang lain-lain juga. Saya kira gitu bagus.